Saudara, masih ada sejumlah isu penting dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang hingga kini belum menemui titik temu. Sikap pemerintah yang bersikukuh menggunakan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang lama, 20% suara sah nasional atau 25% kursi DPR, menjadi satu di antara isu krusial yang dibahas. Lantas seperti apa hasil dari rapat pembahasan RUU Pemilu yang digelar siang tadi? Kita akan bahasnya bersama Lukman Edy, Ketua Pansus RUU Pemilu, dan juga Gun-Gun Herianto, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat petang. Selamat petang, Mas Aiman. Saya ke Bung Lukman Edy, Ketua Pansus RUU Pemilu. Bung Lukman, apa yang menjadi poin penting sehingga rapat harus dilakukan tertutup tadi? Ya, secara pribadi saya tuh mengkhawatirkan terjadinya deadlock. Ya. Karena kalau terjadi deadlock maka bisa menuju kepada krisis konstitusi. Deadlock itu juga hanya terjadi apabila salah satu pihak tidak mau membahas kembali undang-undang ini. Nah, dalam hal ini kan bisa terjadi pada pihak pemerintah yang tidak mau melanjutkan pembahasan undang-undang pemilu, bisa juga terjadi di pihak DPR yang tidak mau melanjutkan apa pembahasan manfaatnya undang-undang. tertutup? Kenapa tidak dilakukan terbuka? Apa bedanya? Maksudnya tidak bisa dilakukan terbuka gimana? Tadi kan rapat dilakukan tertutup dan kemudian akan diputuskan nanti bulan Juli. Ya, tadi itu tidak rapat pansus, yang tertutup itu adalah rapat lobby, ya lobby. Karena memang hari Kamis yang lalu diamanahkan kepada masing-masing fraksi untuk melakukan pembicaraan lintas fraksi. Nah, kemudian secara formal tadi pimpinan pansus mengundang seluruh kapoksi-kapoksi dan menteri dalam negeri untuk dalam forum lobby yang tertutup untuk menanyakan apakah selama 4 hari yang diberikan waktu untuk forum lobby lintas fraksi itu sudah digunakan dan hasilnya seperti apa gitu. Oke, dari hasil lobby boleh nggak kita diberikan? Iya, boleh nggak diberikan bocoran sedikit? Mungkin nanti hasil lobby. Iya, hasil nanti kan akan diputuskan 20 Juli bulan depan. Hasil lobby itu minta supaya hari ini tidak diambil keputusan pada tingkat pertama. Kenapa? Ya. Kemudian karena belum dicapainya kesepakatan lintas fraksi terhadap satu pilihan yang dianggap bulat. Ya. Oleh sebab itu kemudian saya sebagai pimpinan pansus menanyakan sampai kapan ini mau ditunggu, ya sampai dengan punya sikap yang sama semua fraksi-fraksi. Dimintalah waktu sampai dengan tanggal 10 Juli untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat pertama setelah libur bersama Lebaran gitu ya. Nah, saya tanyakan kepada fraksi-fraksi apakah permintaan untuk menunda kembali pengambilan keputusan tingkat pertama itu bisa disetujui ya sampai dengan harapan tercapainya sebuah kesepakatan yang bulat mufakat, bulat hasil dari musyawarah mufakat. Ya, fraksi-fraksi setuju untuk ditunda sampai dengan 10 Juli. Akhirnya kami sebagai pimpinan pansus membuka sidang pansus dan menyatakan ditunda sampai dengan 10 Juli. Baru kemudian diambil keputusan tingkat 1 nanti pada tanggal 10 Juli. Ada pernyataan Bu Lukman akan mempertahankan musyawarah untuk mufakat bukan voting sampai titik darah penghabisan. Artinya putusan ini tidak akan voting. Keputusan ini akan musyawarah untuk mufakat untuk menemukan berapa yang pas presidensial threshold yang nanti akan diputuskan. Ya, pada tingkat pansus memang kita upayakan supaya tidak terjadi voting. Ya, selama ini terhadap 15 isu krusial yang lain juga kita lakukan dengan musyawarah mufakat. Ya, walaupun dalam metodologi musyawarah mufakat itu kita melakukan jejak pendapat dari masing-masing fraksi gitu ya. Sekarang saya tanya. Tidak dalam bentuk voting tapi dalam bentuk jejak pendapat. Betulkah fraksi-fraksi yang mendukung pemerintahan Jokowi saat ini tengah menyamakan suara bahwa presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden seperti yang undang-undang sebelumnya, 20% suara sah nasional, 25% kursi DPR? Ya, pemerintah punya kepentingan ya untuk mengajak partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintah untuk satu suara, satu pendapat dengan pemerintah berkenan dengan presidensial threshold 20-25%. Ya, kita fraksi-fraksi
sempat nawar juga supaya pemerintah mengembalikan kepada domain partai politik dan gabungan partai politik untuk menentukan presidensial threshold ini apakah 0%, apakah 20%. Tapi pemerintah ternyata punya positioning sendiri untuk terlibat di dalam sikap terhadap presidensial threshold ini. Sejauh ini petanya seperti apa? Yang mana yang mau 25% sesuai dengan pemerintah, yang mana mau 10 atau 15%, yang mana mau 0%. Mana yang paling banyak dan mana yang kedua, mana yang ketiga? Masih imbang ya, masih imbang. Ini main aman nih Bung Lukman nih. Karena ya masih imbang karena memang perdebatannya kan masih soal perdebatan konstitusional atau inkonstitusional. Tawaran jalan tengah yang digagas oleh PKB untuk bersama dengan parlemen threshold atau 10% itu kemudian dijawab dengan ini bukan persoalan tawaran harga threshold, tetapi lebih kepada tafsir terhadap konstitusionalitas presidensial threshold itu ketika pemilu sudah serentak. Sesungguhnya saya tanya itu ke Bung Lukman, saya ingin mancing posisi ketua pansus Bung Lukman ini di mana posisinya. Ternyata masih pancing juga, boleh juga. Saya tanya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, pemerintah tetap bersikukuh pada 20 dan 25%. Ya. Terlalu tinggi atau memang itu yang seharusnya terjadi? Jadi gini, menurut saya memang persoalan substantifnya adalah pada konstitusionalitas dari presidensial threshold itu atau ambang batas presiden itu. Karena bagaimanapun kita sama-sama tahu sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif itu serentak. Oleh karena itu menurut saya relevansinya bukan pada 0, 10 atau 20%. Tetapi seharusnya ketika penyelenggaraan itu sudah serentak, presidensial threshold itu harusnya sudah tidak ada lagi. Anda berarti menyatakan bahwa presidensial threshold itu harusnya 0% dong? Iya, betul. Karena ekstrim Anda mengatakan itu? Iya memang presidensial threshold itu sekarang tidak relevan lagi karena penyelenggaraannya berbarengan. Bayangkan kalau kemudian yang menjadi rujukan 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional itu adalah produk dari pemilu 2014. Maka itu menurut saya bukan bahan material atau basic material yang relevan digunakan untuk pemilu 2019. Ini konteks politiknya beda, dinamika politiknya beda, jumlah pemilihnya beda. Sehingga menurut saya tidak bisa dijadikan sebagai acuan 20% kursi DPR ataupun 25% suara sah nasional itu dari pemilu sebelumnya. Kita kupas satu persatu. Apa hasilnya jika 20-25% kursi presidensial threshold 20-25% dan apa ketika nanti 0%? Bagaimana bayangan yang bisa dibayangkan, bayangan yang akan terjadi yang bisa dipikirkan oleh masyarakat? Jadi begini, kalau saya mengatakan kan ada kekhawatiran sekarang dari para pengusung presidensial threshold 20% atau 25% suara sah nasional itu. Bahwa kandidatnya katanya akan banyak. Pasti. Karena 0%. Sehingga kemudian siapapun bisa mencalonkan. Menurut saya kita harus juga kemudian menggunakan data. Bahwa memang ada pasti euforia. Tetapi orang pada akhirnya partai-partai itu juga akan berhitung yang disebut dengan peta kekuatan. Karena nggak mungkin semua orang kemudian nekat mencalonkan diri. Pasti ada biayanya. Ingat waktu tahun 2004. Itu kan dari 24 kontestan di pemilu legislatif 24 partai. Itu kan kandidat di Pilpres itu kan hanya 5 paslon. Betul ya? Dan itu waktu itu ada kekhawatiran katanya akan banyak sekali kandidat. Tetapi itu tidak terbukti karena apa? Ini ada yang disebut dengan kongsi-kongsi atau koalisi strategis dari partai politik. Yang kemudian mereka melakukan political mapping. Bahwa mereka bisa nggak kemudian mencalonkan dan seberapa kuat ketika mereka mencalonkan sendirian. Dan ingat Mas Aiman, kekhawatiran kemudian juga dihubungkan dengan penguatan sistem presidensial. Menurut saya tidak kemudian terhubung langsung. Maksud saya kan ada kemudian logika yang dibangun begini. Penyederhanaan partai politik. Bukan, angka presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional itu untuk memperkuat yang disebut dengan sistem presidensial. Kalau kita lihat realitas politiknya bahwa pola koalisi yang terbangun dalam konteks partai politik kita dalam pencalonan presiden itu berpola koopsi atau seringkali gonta-ganti pasangan. Dan itu biasanya koalisi berjalan 2 tahap. Satu pada saat pencalonan atau kandidasi,
Kemudian yang kedua pada saat pembentukan pemerintahan. Nah, pada saat misalnya kandidasi, Pak Jokowi waktu 2014 itu kan diusung oleh 36%. Dan ketika misalnya kemudian sudah membentuk pemerintahan kan peta berubah. Berubah, betul. Dan ada tambahan ketika misalnya Pak Jokowi memasukkan partai-partai yang sebelumnya mendukung kubunya Pak Prabowo. Sehingga kalau tidak salah sekarang ada 69% dukungan Pak Jokowi di DPR. Di antara Golkar dan PAN. Pun demikian pada saat Pak SBY, Mas Aiman masih ingat Pak SBY di periode kedua itu diusung kekuatannya 75% dukungan di DPR. Lewat sekretariat gabungan, Setkap. Lewat Setkap, tetapi kemudian juga tidak memperkuat efektivitas pemerintahan, bahkan menurut saya ada obesitas kekuasaan ketika partai itu kemudian bertumpuk banyak dalam mendukung salah satu paslon dan kemudian membentuk pemerintahan. Kita kupas sekarang, kita terbuka saja sekarang. Pemerintah mengusung 20-25% tadi. Anda katakan itu bisa jadi obesitas kekuasaan. Apa yang diuntungkan pada pihak pemerintah ketika presidensial threshold 20-25%? Menurut saya gini, ini saya agak khawatirnya gini, 20% atau 25% itu lebih pada logika strategi dalam konteks kandidasi, bukan membicarakan undang-undang ini secara utuh. Misalnya saya bilang, untungnya apa itu? Nanti untuk kontestasi pemilu misalnya? Maksud saya kalau bicara taktis strategis kan bicara seberapa banyak orang yang bisa nyalon. Berarti kan dengan semakin tinggi angka presidensial threshold misalnya 20 atau 25% suara nasional itu, maka akan sedikit kompetitor. Kalau sedikit kompetitornya, bisa maka melaju. Pak Jokowi kalau memang nanti mencalonkan lagi, itu akan punya chance kemenangan, punya kesempatan menang lebih tinggi. Itu pun menurut saya bukan garansi, Mas. Tidak garansi. Ini baru proses kandidasi. Tapi ketika calonnya lebih banyak, kan kalau seandainya elektabilitas tinggi juga nggak terpengaruh juga. Artinya nggak usah khawatir juga. Betul, makanya disitulah harus dibedakan antara strategi pemenangan setelah kandidasi dengan strategi kandidasi. Ketika proses kemudian yang sekarang misalnya bicara soal semakin sedikit orang yang kemudian mencalonkan, maka kemudian kan logikanya partai-partai itu tidak terlalu banyak mengusung orang kan gitu. Nah kalau kemudian setelah proses kandidasi selesai, maka kemudian orang juga akan dihadapkan pada apakah didukung oleh masyarakat atau tidak. Misalnya bicara modal dasar elektoral. Soal elektabilitas, likabilitas, kemudian elektabilitas dan lain-lain. Bung Lukman, saya ingin tanya terakhir pada Anda. Anda sekarang bekerja begitu keras bersama dengan tim di Pansus RU Pemilu. Tapi kemudian nanti ketika hasilnya, kita bicara ke depan, kita bicara Anda. Ketika hasilnya nanti tidak setujui oleh mayoritas pendukung dari, katakanlah misalnya Pansus, tapi kemudian diputuskan yang tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh pemerintah, 20 dan 25%. Kemudian keluarlah Perpu. Apa yang akan dilakukan DPR? Ya, saya nggak bisa saya mengandai-andai. Ya. Pada tingkat Pansus, maksimal yang bisa kita lakukan adalah mengantarkan hasilnya walaupun tidak bulat kepada paripurna. Nah, itu ya. Nah, kekhawatiran saya satu cuma ketika pemerintah itu ngambeknya itu tidak di paripurna, tapi ngambeknya itu di Pansus. Nah, ini yang kerepotan kita untuk mencari jalan keluarnya kalau kemudian ngambeknya di Pansus. Gimana nih? Ngambek di Pansus gimana? Kita tidak bisa mengirim ke paripurna. Oh, tidak mengirim perwakilannya di paripurna? Nah, kalau sudah diagendakan di paripurna, apapun keputusannya itu patut untuk dipatuhi oleh pemerintah. Tapi kalau Sandi tidak mengirimkan perwakilan di Pansus, apa yang terjadi? Pansus, ketika Pansus ingin mengesahkan atau menandatangani naskah RUU, kemudian pemerintahnya tidak datang, nah itu yang kemudian skenario deadlock itu terjadi, ya. Skenario deadlocknya terjadi kalau pemerintah tidak mau hadir di rapat Pansus pada pengambilan keputusan tingkat 1. Kalau deadlock terjadi, kemudian apa yang terjadi? Nah, kalau itu yang terjadi, maka ya pasti melalui saluran hukum yang lain. Misalnya? Itu yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, misalnya melalui pemberlakuan undang-undang lama atau menerbitkan Perpu tentang ini. Ya. Anda setuju apa yang dikatakan tadi oleh Bung? Risiko yang menurut saya besar sekali. Anda setuju apa yang dikatakan tadi oleh Bung Mas Gun-Gun bahwa 20 dan 25% itu sesungguhnya menguntungkan partai pendukung pemerintah yang nantinya akan mengusung Pak Jokowi sebagai presiden, tapi tidak menguntungkan ke yang lain, meskipun itu bukan jaminan juga?
Sebagai Ketua Pansus tentu Anda... Seharusnya kan... Ya, silakan. Seharusnya kan dalam soal ini kita sudah harus bisa melepaskan dari teknik-teknik kandidasi seperti itu. Ya, karena pada dasarnya undang-undang ini harus dibuat, ini membuka ruang kepada semua pihak secara adil dan setara, gitu ya, secara adil dan setara. Baik itu berkenaan dengan kesempatan untuk menjadi kandidat maupun untuk memenangkan kontestasi di dalam Pilpres maupun pemilihan legislatif. Seharusnya semua pihak sudah mampu menanggalkan baju-baju kepentingan teknis kandidasi ketika pemilu itu. Ya. Apa alasan jalan tengah? Sebenarnya ya, Bung Lukman, Anda katakan tadi Anda memilih jalan tengah kalau pendukung pemerintah 20 dan 25, PKB juga pendukung pemerintah 20 dan 25%. Kemudian ada pihak lain yang ingin 0%, Anda mengambil jalan tengah di 10 atau 15%. Apa alasannya? Begini, tawaran 10% atau tawaran jalan tengah itu untuk sebagai jalan tengah terhadap kebuntuan. Tafsir dari masing-masing yang menurut saya juga sama-sama kuat gitu ya. Tafsir yang menyatakan ini bahagian dari open legal policy juga bisa diterima karena memang Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit menyatakan keserentakan itu meniadakan presidensial threshold. Baik, oke. Terima kasih Bung Lukman Edi. Dalam konteks yang berat seperti ini, yang dalam tanda kutip saya katakan menuju kepada krisis konstitusi, seharusnya pimpinan-pimpinan lembaga negara khususnya yang misalnya lembaga presiden, lembaga Mahkamah Konstitusi, lembaga Mahkamah Agung, kan selama ini ada rapat-rapat konsultasi yang melibatkan semua pimpinan-pimpinan lembaga negara yang itu bisa menjadikan solusi untuk mencari jalan tengah daripada solusi mengeluarkan Perpu yang justru punya implikasi yang lebih luas. Baik, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, masih lama, 10-20 Juli nanti 2016, 20 Juli ya saya koreksi, 20 Juli 2016 akan lakukan sidang lagi, pansus lagi, untuk kemudian memutuskan berapa jumlah presidensial. Bukan 20 Juli. Oh, saya koreksi, 10 Juli. 10 Juli 2000. Ya, 10 Juli, bukan 20. 20 Juli itu adalah paripurna. Oke, 10 Juli 2017 kita saksikan nanti bagaimana. Tadi Mas Gun-Gun sudah menyatakan bahwa 20-25% dengan 0% nggak ada pengaruhnya sesungguhnya karena tidak ada jaminan untuk menangkan siapapun. Ya, betul. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto telah memberikan informasi di program Kompas Petang. Juga tadi Ketua Pansus RU Pemilu Lukman Edi dari fraksi Partai Kebangkitan.